Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita akan belajar tentang gambar. Jadi di masa PJJ ini Bapak jelaskan kepada kalian hal-hal yang terkait dengan gambar teknik. Ya, tapi ini baru pengantar ya. Untuk hal yang lebih teknis nanti gambar teknik akan kita bahas di episode yang berikutnya. Ya, pelajaran gambar kita ini gambar teknik ya, bukan gambar orang, gambar pemandangan, gambar kembang gitu, bukan ya, tapi gambar teknik. Nah, kegunaan dari gambar teknik ini adalah sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi antara seorang perencana dengan seorang pekerja di lapangan. Kan yang perencana itu dia merencanakan sesuatu untuk membuat sesuatu benda, dan orang lain di lapangan akan mengerjakan itu. Nah, supaya apa yang diinginkan oleh si perancang dan si pekerja di lapangan bisa mengerjakannya sesuai dengan keinginan si perencana. Kalau dijelaskan dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan uraian, itu tidak mungkin. Jadi harus dibuat gambar. Nah, dengan mempelajari gambar teknik ini, nanti kalian bisa, satu, membuat rancangan, bisa membuat gambar teknik. Yang kedua, kalian sebagai anak teknik bisa membaca gambar, sehingga kalau ada gambar yang diserahkan kepada kalian untuk membuat sesuatu, maka kalian bisa membaca gambar itu dan kalian mengerjakan bendanya. Ya, meskipun kita tidak belajar di dalam kelas, semoga penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan di dalam video ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian tentang apa maksud gambar teknik dan bagaimana kita cara membuat gambar-gambar tersebut. Gambar yang mau kita pelajari itu ya gambar seperti ini namanya gambar teknik ya. Itu ada bendanya, terus ini gambar yang garis-garis itu adalah namanya gambar kerja. Nah, ini gambar teknik namanya, nak. Nah, ini gambar puli. Nah, ini gambar bearing, gambar kelahar, tahu ya bearing ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi gambar teknik itu bukan gambar pemandangan kayak begini, atau gambar yang seperti ini, bukan. Atau gambar yang begini, bukan gambar teknik. Nah, ini kalian tahu ini gambar apa? Pertanyaan Bapak, ini gambar teknik apa bukan? Ini gambar teknik apa bukan? Ini kalian tahu ini gambar apa? Tapi pertanyaan Bapak, ini gambar teknik apa bukan? Ini gambar teknik apa bukan? Kalian sudah lihat contoh-contoh gambarnya kan? Tapi kalian belum bisa menjawab 4 gambar yang terakhir tadi itu gambar teknik apa bukan? Ada baut dan mur, ada gambar tang, ada gambar obeng, kemudian ada gambar motor. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Pertanyaannya itu gambar teknik apa bukan? Ya, jadi begini, untuk membedakan gambar teknik atau bukan gambar teknik adalah kalau gambar teknik itu adalah gambar yang tegas, merupakan kumpulan dari garis-garis dan ada simbol-simbol serta ada huruf ataupun angka yang menjelaskan tentang ukuran dari setiap garis atau lingkaran yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi yang 4 gambar yang terakhir yang Bapak tanyakan, gambar mur dan baut, gambar tang, gambar obeng, gambar motor, itu bukan gambar teknik. Karena tidak ada ukurannya, nggak ada angka-angka, nggak ada huruf, nggak ada simbolnya. Itu adalah gambar peralatan teknik, ya, gambar alat-alat teknik, tapi bukan gambar teknik. Jadi ingat, gambar teknik itu yang pertama dia kumpulan-kumpulan garis yang tegas. Yang kedua, dia ada simbol-simbol. Yang ketiga, dia ada angka atau huruf yang menjelaskan tentang ukuran setiap garis atau ukuran dari setiap lingkaran yang ada.
Oke, jadi sudah bisa ya membedakan antara gambar biasa atau gambar teknik. Kita lihat lagi tadi. Nah, jadi ini gambar teknik, ini gambar bracket. Jadi ini ada ukurannya. Coba nih, ada nih. 25, ini maksudnya 25 mm. Ini diameter dari lingkaran kecil ini. Nah, ini ada panjangnya. Nih, 64. Jadi garisnya tegas. Ini ada lingkarannya juga tegas. Ya, dan ada simbol-simbol. Nah, ini simbol. Ya. Terus ada angka. Ini ada angka. Nah, ini yang disebut dengan gambar teknik. Nah, ini tadi ini ada gambar 3 dimensinya. Nah, ini ada gambar kerjanya, ini ada ukuran-ukuran, ya. Nah, ini namanya gambar teknik. Ini juga gambar teknik. Nah, ini kalau gambar tang ini bukan gambar teknik, ini alat teknik karena dia ukurannya nggak ada. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini juga bukan gambar teknik karena tidak ada ukurannya. Nah, gambar denah ini juga termasuk gambar teknik karena dia garis-garis yang tegas, kemudian ada angka, ada huruf, ada simbol-simbol. Jadi fungsi dari gambar teknik ini adalah sebagai alat komunikasi antara si penggambar, si perencana dengan orang yang kerja di lapangan. Kalau gambar ini dijelaskan dengan kata-kata, ini terlalu makan waktu, terlalu lama, dan terlalu jelimet. Dengan gambar ini 1000 kata sudah terwakili. Nah, sekarang sebelum kita memulai menggambar, kita akan persiapkan, kita akan pelajari dulu peralatan-peralatan gambar teknik yang nantinya kita perlukan. Yang pertama kertas. Nah, kertas gambar kita nanti kamu beli kertas gambar A3 namanya ya. Ini peralatan gambar kita yang pertama. Terus yang kedua pensil gambar. Terus mistar dan sepasang segitiga. Ya, sepasang segitiga. Kemudian jangka. Yang Anda tahu jangka ya untuk membuat lingkaran. Rapido, tapi ini rapido nggak usah, kalian nggak perlu siapkan. Kemudian mal huruf, nah ini kalian siapkan juga nanti. Kemudian busur serta meja gambar. Tapi untuk meja gambar ini ya sementara ini kalian pakai meja di rumah dulu aja ya. Nah, ini kertas gambar ya, kita pelajari mulai dari peralatan gambar. Tadi yang pertama kan kertas gambar. Jadi kertas gambar yang ada di pasaran itu mulai dari A0 sampai dengan A10. Nanti kita yang pakai sehari-hari A3 saja. Apa yang membedakan ukuran kertas ini? Yaitu adalah panjang kali lebarnya beda-beda. A0 misalnya 841 kali 1189 mm. Ya, ukuran kertas ini semuanya dalam bentuk milimeter ya. Nah, kalau A1 kamu lihat ukurannya ya. Ini 841 di sini 841 juga. Nah, lebarnya itu 594, panjangnya 841. Lebar di A0 menjadi panjang di A1. Nah, lihat lagi. Lebar di A1 menjadi panjang di A2. Lebar di A2 menjadi panjang di A3. Demikian dan seterusnya. Caranya begini, lihat nih. Nih kertas ini A0 nih. Kertas ini kalau dibagi 2 nih, nah ini A1. Nah, yang sini semuanya ini A1 juga. Ini A1 kan? Nah, ini kan A1 juga. Nah, A1 ini dibagi 2 nih. Dapat A2. Gitu. Nah, ini kan A2 juga nih sekotak ini. Nah, sekota ini dibagi 2, dapat A3. Nah, ini kan A3 juga nih sekota ini. Jadi, A3 ini dibagi 2, dapat A4. A4 dibagi 2, dapat A5. A5 dibagi 2, dapat A6. Demikian seterusnya. Nah, itu tentang kertas ya, nak ya. Nah, berikutnya alat gambar kita adalah pensil. Anda semua tahu pensil tentunya. Pensil di pasaran ada 3 macam, pensil keras,
pensil yang sedang, dan pensil yang lunak. Pensil keras itu ditandai dengan kode H. H itu artinya hard, keras. Mulai dari H, 2H, 3H, 4H, dan seterusnya. Makin tinggi angkanya, kekerasannya makin keras. Pensil sedang ini HB, hard black. Ya, kamu kalau beli pensil lihat di ujungnya ada kodenya HB, itu berarti hard black. Jadi dia termasuk kategori pensil sedang. Kalau 2H ini udah keras, ini 3H lebih keras lagi. Berikutnya pensil lunak. Ya, nanti sehari-hari kita pakai pensil lunak saja. Pensil keras dan pensil sedang kita tidak usah pakai. Pensil lunak ini ada 2B, ada 3B, dan seterusnya sampai 6B. Ada yang B juga. Tapi yang kita pakai nanti kamu beli di pasar yang 2B, jangan yang B ya, yang 2B. Peralatan yang ketiga yang harus kita miliki adalah sepasang segitiga. Ini segitiga siku-siku, ini segitiga sama kaki. Harus sepasang, nggak boleh satu ya. Harganya tidak mahal, nanti kalian beli di pasar ya. Merek segitiganya bebas saja. Jadi coba perhatikan, ini segitiga siku-siku, ini segitiga sama kaki. Bedanya adalah kalau sama kaki dia sudutnya satu, ini 90 sikunya, terus ini 45, ini 45, ini namanya sama kaki. Kalau yang siku-siku, ini namanya siku-siku, yang panjang ini namanya siku-siku. Ini sudutnya 60, ini sudutnya 30, ini 90. Segitiga sudutnya semuanya kan 180 kan, 90, 60, dan 30. Sama kaki 45, 45, dan 90. Ya, berikutnya yang harus kita miliki adalah jangka ya. Jangka yang Bapak sarankan kalian beli adalah jangka yang ujungnya itu pensil, karena ada juga yang ujungnya pensil mekanik. Kalau ini agak repot pakainya kalau patah. Jadi belilah jangka yang ujungnya untuk pensil. Nah, berikutnya adalah mal huruf ini. Tapi untuk mal huruf ini kalian boleh beli, boleh tidak. Nah, berikutnya ini busur derajat. Nah, ini wajib kalian harus punya, karena nanti kita butuh sudut-sudut tertentu yang harus kalian perlukan selain daripada yang 30 dan 60. Nah, berikutnya yang terakhir yang harus kalian miliki sebagai alat gambar adalah penghapus. Ya, jadi demikian tadi telah kita pelajari tentang pengertian gambar teknik, contoh-contoh gambar teknik, serta peralatan gambar teknik yang kita butuhkan selama 1 tahun ke depan ini. Jadi setelah pembelajaran ini kalian nanti langsung ke pasar untuk membeli peralatan yang tadi Bapak jelaskan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.